kemarin dan Redmi 13 ini hadir dengan upgrade chipset ke Helio G91. Ini chipset bener-bener kita komen di Bego Teknologi karena ya basically kayak minim upgrade, bahkan tidak ada sama sekali kelihatan upgrade di bagian chipsetnya. Kayak kalau nggak salah emang si MediaTek itu emang udah selesai di G99 aja gitu. Jadi kalau ada yang baru mungkin refreshmentnya dan sekarang lebih fokus ke 5G entry levelnya gitu. Tiba-tiba ada si G91. Bener-bener bukan G88 di arsitektur yang baru ya. Cuma memang perubahan nama biar lebih fresh. Secara G88 ke G91 itu naik angka di depannya, bukan 8 lagi tapi 9. So mungkin bisa dikatakan buat habisin stok chipset lamanya mereka nih. Tapi apa nih yang baru di MediaTek Helio G91 sebenarnya? Oke, kalau lo cek sekarang di website MediaTek, perubahan yang paling kelihatan itu dari kapabilitas kameranya sekarang sudah up to 108 megapiksel dari yang cuma 64 megapiksel serta fitur 2 kali in sensor zoom. Fitur bawaannya juga seperti dual kamera bokeh capture, camera control unit, electronic image stabilization, dan ya rolling shutter compensation pun itu tetap ada sebenarnya. Terus juga ada fitur navigasi juga yang diperbarui katanya untuk di kondisi GPS itu sulit mendeteksi ya ketika di dalam terowongan ataupun di bawah tanah. Sisanya ya nggak tahu sih, MediaTek aja sampai kayak malas gitu update spek sheetnya di bagian bawahnya. Kalau si G91 itu udah bisa 108 megapiksel, itu tulisannya tuh masih 64 megapiksel Pak sampai sekarang. Bahkan di device info HW aja kalau lu buka di handphone ini, HP ini tuh kedeteknya pakai Helio G70 Pak. Gila. Kocak kan ya? Cuma untungnya kalau di Redmi ini adalah ya nggak cuma tok pakai G91, ada customisasinya jadi G91 Ultra. Yang mana kalau lu biasanya itu ada customisasi di bagian ISP-nya, jadi lebih diperbarui. So sekarang bisa expect nih peningkatan hasil gambar kameranya pada generasi baru Redmi number yang satu ini. Dan untungnya juga gue sangat bersyukur kalau Redmi ini nggak ada peningkatan harga yang gila. Bahkan sama kayak Redmi 12 rilis tahun lalu, yang mana handphone ini start di 1.999.000 untuk 8256 GB nya dan 2.199.000 untuk yang 8256 GB nya. Jadi kalau kemarin udah niat mau beli Redmi 12 ya langsung aja beli handphone ini tanpa pikir panjang lagi kan. Soalnya dari desainnya nggak ada yang dipangkas, bodi belakangnya masih pakai bodi kaca, terus kamera bumpnya jadi lebih tegas dengan bentuk boba yang lebih besar. Jadi looksnya itu nggak nanggung gitu, enak kan dilihat. Ukurannya juga masih sama, nggak ada bedanya. Sisi samping flat, bahan plastik, ada ear blaster, ada audio jack juga, screen tray-nya hybrid juga, jadi udah nggak ada masalah. USB portnya juga udah Type-C pula kok, nggak di downgrade ini. Dan mungkin ini hero colornya juga warna gold, dan ada dua pilihan warna lainnya yaitu warna biru dan juga warna hitam. Warna yang masih tergolong netral digunakan oleh siapapun. Dan untuk bobot handphone ini berada di kisaran 205 gram ya. Lumayan memang, karena ingat lagi ini handphone punya ukuran besar, dari layarnya aja udah punya ukuran di 6,79 inci. Jadi dengan tambahan ukuran bezel dan bodi luarnya sih ya dibuletin aja 6,8 incian lah ya. Dan ini pun juga masih IP53 ya. Ya tapi emang masih enak lah digunain, apalagi yang demen handphone besar buat lihat layar jadi lebih puas. Kayak buka map juga lebih enak di jalan, info spot-spot lokasi itu nggak saling mepet karena ukuran layar kecil. Jadi ya nggak maksud gua nggak apa-apa dipadetin gitu. Kalau buat layar handphone ini masih sama kayak Redmi 12. Dot display yang kamera depannya, resolusinya Full HD+, refresh rate 90 Hz, pencahayaannya 550 nits HBM, masih cukup lihat di luar ruangan dan juga ada fitur low blue light biar mata nggak cepet capek. Ya sekelas entry level kayak gini sih udah cukup lah buat kelasan Redmi. Walaupun udah mulai ada nih yang bisa jual 120 Hz ataupun udah pakai AMOLED gitu. Tapi secara rasional fitur kayak gini sih di harga segini masih sangat wajar. Nah, jadi buat Redmi 13 ini sih sebenarnya sampai sini pun belum kelihatan ada yang ditingkatkan ya. Hanya perubahan minor yang menjadi penyempurna aja dari generasi sebelumnya. Lihat aja nih, dibandingkan dengan dua handphone ya, kamera bumpnya itu menurut lu ya lebih cocok desain mana? Ya, gue sih Redmi 13 ya. Terus juga dari speknya tadi gue udah mention, jadi gue bahas sedikit lagi aja. Ini pakai Helio G91 Ultra, chipset 4G terbarunya MediaTek yang gunain 818 GB dan 8256 GB punya konfigurasi RAM-nya. Basisnya juga masih LPDDR4X dan juga eMMC 5.1, bukan baudable karena memang G91 ini belum kompatibel UEFS ya. Jadi ya mau gimana lagi. Tapi yang menarik, OS yang dibawa ini sudah HyperOS terbaru cuy. Gokil nggak tuh? Nggak pakai MIUI lagi. Cuma agak sedikit kecewa, tapi tujuannya sih ini bagus. Jadi
Jadi HyperOS yang ada di Redmi 13 ini itu mungkin gue bisa katakan versi Lite-nya, bukan Android Go loh ya. Tetap HyperOS. Nah, yang bedanya ini dari tampilannya UI itu minim animasi. Jadi kalau gue bandingkan dengan HyperOS yang standarnya ada di sini kayak Poco M6 Pro, itu kelihatan beda smooth animasinya yang menurut gue sih ini masih fair ya buat ngejaga performance handphonenya biar nggak gampang lemot cuy. Fitur kayak gini lumayan makan performa memang. Apalagi kan si Redmi juga udah mulai ikut-ikutan tuh, jaminan semacam anti lag pula selama 3 tahun gitu. Jadi ya kali gitu, kalau dikasih fitur animasi sih gue yakin seiring lu pakai setahunan pun ya bakal punya dampak gitu. Minimal animasinya tuh bakal stuttering, nggak cocok dong sama klaimnya. By the way, Redmi 12 juga udah ada update ke HyperOS ya, dan tipenya sama kayak 13 ini versi Lite ya. Nah, buat performance juga kayak tadi gue bilang, ini dibandingkan dengan Redmi 12 yang pakai G88 itu gak ada bedanya sama sekali. Lihat aja nih, skor Antutunya masih di angka 260 ribuan ya. Geekbench 6-nya pun skornya sama, 3D Mark-nya pun sama persis hasil full score ya. Jadi memang ini nggak ada perubahan dari segi spek SoC-nya. Bahkan dari stability test pun kayaknya sih ya masih dibentukan ya mirip ya, walaupun si Redmi 12 kelihatan lebih stabil. Padahal mah ya ujung-ujungnya sama aja. Jadi ya jangan terlalu expect tinggi-tinggi dari performance gain-nya, setidaknya pakai chipset yang baru. Ya ini pembelaan tambahan aja lah ya. Ya masa pakainya lebih lama juga karena lebih diperhatikan juga. Ya at least Xiaomi-nya sendiri kasih update security dan update OS lebih lama dibandingkan Redmi 12 yang sekarang udah jalan setahun. Terus gimana nih soal performance game-nya? Ya udah sih kalau lu udah pernah cek performance di Redmi 12, mungkin bisa expect hal yang sama. Dan settingan yang wajib banget lo lakuin adalah nyalain game turbo dari Xiaomi-nya. Secara bawaan ini nggak nyala ya. Jadi caranya adalah lo ke security, terus cari game turbo, terus lo tambahin secara manual. Ini penyakit Redmi nih kalau udah seri bawahnya. Semoga kedepannya lebih beres, diaktifin lebih awal gitu. Oke, dari game Mobile Legends, di settingan smooth high itu dapat rata-rata 44 FPS dan permainan selama 44 menit makan 17%. By default sebenarnya ini grafisnya high ya. Tapi karena SoC yang ada itu sebenarnya nggak identik sama Redmi 12, jadi settingannya pakai yang paling masuk akal, yaitu di grafis smooth. Kalau lu lihat dari chartnya, emang agak susah buat nyentuh enteng di 60 ya. Nggak bisa lu bandingin juga dengan Redmi 12 kita yang lama, karena emang dari gamenya sendiri ML ini udah banyak berubah dan cenderung ngewajibin lo pakai SoC minimal satu belakang gitu ya. Jelas, pas war turun, untungnya nggak drop sampai 20 ke bawah gitu ya. Dan dari suhunya lu bisa lihat juga emang ini masuk kategori yang cukup hangat. Tapi entah kenapa panasnya yang maksimal itu di bagian kameranya. Jadi jempol lo ya masih aman dikit lah. Kalau di game PUBG, game kedua yaitu settingan Smooth Ultra, selama permainan 24 menit itu makan 9% dan rata-ratanya dapat 36 FPS. Nah, buat tembak-tembakan di PUBG sih ya sama feel-nya kayak Redmi 12 ya. Pas war atau ketika lo lagi di rumput di bagian bawah banyak rumah ataupun objek, FPS cenderung nungkik ya kayak Bitcoin tahun lalu gitu. Dan soal suhu ini memang termasuk hangat. Bisa lo lihat bagian jempol itu bisa di 41 derajat Celcius, masih aman sebenarnya memang, dan sama juga di bagian kameranya suhunya itu lebih hangat lagi. Mungkin agak berasa buat lo yang main cloud, tapi experience-nya jelas biasa aja karena ya ini mono speaker. Dan juga sangat disarankan tidak pakai gyro-nya karena ini masih virtual dan kacau ya. Lo geser kanan malah ke kiri. Gue jadi paham kenapa ada settingan reverse di gyro ya. Mungkin karena banyak yang begini kali. Lalu untuk game ketiga yaitu game CODM di mode multiplayer, di settingan medium high itu dapat rata-rata di 43 FPS dan permainan selama 16 menit makan 4%. Nah buat CODM udah jelas sama juga kayak Redmi 12 kemarin. Suhunya itu lebih adem, lo bisa lihat aja masih bisa nahan di 30-an FPS, termasuk adem. Main game ini juga lebih stabil dibanding game-game lainnya walaupun ada turun-turun sedikit, tapi seenggaknya bukan yang nggak nungkik gitu. Ya palingan masalah speaker aja sih, sisanya ini aman banget buat lo push rank di handphone ini. Ya jadi udah kelihatan kan ini handphone dari segi gaming sebenarnya masih mirip kayak si Redmi 12-nya karena perbedaannya itu nggak ada dari segi performance-nya. Cuma kalau lu pengen tahu perbedaannya lain yaitu ada di bagian segi baterainya. Ini lumayan, dari kapasitasnya yang di 5000 mAh ini sekarang udah punya teknologi charging di 33 watt. Lebih cepat hampir 2 kali dari generasi sebelumnya. Yang mana emang untuk harga segini udah mulai wajib punya fitur charging cepat, apalagi buat target penggunanya yang gue yakin itu nggak sekedar orang mau nunggu lama buat ngecas. Kalau bisa sih lebih cepat biar bisa dipakai kerja lagi. Jadi nice lah, ada improve-nya. Terus juga untuk utilitas, dari konektivitas dia tetap 4G, Wi-Fi, Bluetooth aman, sama ini sih yang baru sih, dia itu ada fitur NFC-nya. Jadi bisa nih lu pakai buat si top up Imani biar lebih cepat, dan ini
ini sama pentingnya juga harus udah ada NFC buat entry level smartphone. Karena hari gini nggak ada NFC sih menurut gue kuring ya. Terus juga buat pengamanan ya masih pakai face unlock dan juga fingerprint scanner ada di samping. Dan untuk sensor standar ya sayang ya tadi virtual gyro aja masih belum di-upgrade. Tapi ya udahlah. Nah, ngomongin upgrade lagi nih, ini yang paling upgrade menurut gua, yaitu di bagian kameranya. Ini lumayan major nih. Di bagian kameranya dengan mic-nya juga nih. Nah, kalau soal mic sih ntar lo bisa cek di hasil videonya juga, tapi untuk urusan kamera, walaupun dia disunat nggak ada ultrawide-nya, tapi gue suka nih kalau ada peningkatan di kamera utamanya. Pertama, dia ngikutin spek MediaTek yang sekarang udah bisa 108 megapiksel dan tetap ditemenin sama kamera gimmicknya. Dan untuk hasilnya lihat aja nih perbedaan antara Redmi 13 dan juga Redmi 12 kita. Dari resolusi maksimalnya ya, yang mana ini jelas kasih sedikit lebih detail kepada objeknya. Cuma kelihatan nih, yang 108 megapiksel bener-bener minim processing, nggak kayak di Redmi 12 yang masih ada enhance cahaya di bagian gelapnya. By the way, ini foto di waktu yang sama ya, jangan bilang ini kayak beda-beda loh, ini sama loh. Jadi emang kalau di zoom banget, pixel peeping gitu, jelas ya, 64 megapiksel itu akan lebih kelihatan pixelnya karena nggak seinformatif di 108 megapikselnya pada Redmi 13. Sampai sini ya berarti 108 megapiksel ini nggak gimmick kan. Dari telefotonya pun juga beda kok resolusinya. Nah, buat hasil standar, mungkin kalau lu lihat sekilas, lu akan suka sama foto Redmi 12 karena lebih terang. Tapi gue sendiri sih enggak ya. Gue nggak suka karena Redmi 12 itu terlalu over sharpening, over kontrasnya juga. Jadi kayak terlalu keras gambarnya. Tapi memang jadinya itu kayak di Redmi 13 itu hasil fotonya nggak terlalu bagus dan dynamic range-nya. Cuma ini sih yang paling mendekati aslinya. Karena emang fotonya itu ya di sore hari ya. Jadi emang nih udah mulai gelap gitu ya. Tapi setidaknya highlight-nya masih aman, masih kejaga. Langitnya nggak putih aja, nggak hilang informasinya. Terus juga untuk di auto HDR, si Redmi 12 udah main aja sama si sharpening dan kontrasnya yang bikin hasil fotonya itu pop up ya, gampang dibilang ya bagus lah saat lu lihat pertama kali. Cuma ya balik lagi, yang paling natural itu si Redmi 13. Dan kalau dibandingkan dengan mode standar Redmi 13-nya, ini jelas perbedaannya itu dinaikin di area shadow-nya biar lebih terang. Karena itu dia kerjanya si auto HDR ya. Tapi ada satu foto yang menurut gua processing Redmi 13 ini masih gagal ya, yaitu foto pohon yang ngebelakangin mall ini kelihatan banget area yang memang di highlight itu terlalu dihajar terang dan gak di blend dengan backgroundnya dengan rapi. Jadi ya udahlah ya, kita lihat lagi ini adalah AISP entry level gitu. Jadi ya cukup oke lah. Lalu ke mode low light-nya, pertama di Redmi 13 ini sudah ada mode auto night-nya. Jadi buat lu yang mau asal jepret malam sekarang udah lebih aman. Ya untuk di mode standarnya ya mode malam ini nggak ada yang bisa diharapin lebih, masih sama aja, emang kurang cocok lah untuk di foto malam hari memang. Tapi buat area yang gelap banget ya ini sayang juga, auto night-nya pun juga belum bisa ngebantu banget kalau untuk foto yang bener-bener kurang cahaya. Harus aktifin mode night mode-nya biar bener-bener bisa ngebantu ningkatin kualitasnya. Cuma tetap namanya juga handphone 2 jutaan gitu ya, untuk mode malam sejauh ini sih jarang yang bisa ngasih hasil yang oke. Paling kelebihannya dibandingkan Redmi 12 yaitu waktu shutternya aja nih. Si Redmi 13 sekarang jadi sedikit lebih cepat. Dan untuk kemampuan foto zoomnya, dengan dia jual fitur 3 kali in sensor zoom sih ya, ini hasilnya acrut ya. Cuma lagi-lagi ya cuma nih ya, kalau dibandingkan dengan Redmi 12, kemampuan zoomnya itu meningkat drastis. Lihat aja perbandingan up to 10 kalinya. Tulisannya masih cukup kebaca di Redmi 13. Nah, untuk videonya, HP ini masih terbatas di Full HD 30 aja. Nggak ada OIS, IIS juga nggak ada. Jadi wajar untuk hasilnya masih geter-geter. Tapi gue cukup suka dari hasilnya. Permen warna itu nggak aneh, masih bisa dinikmati. Di mode malamnya pun warnanya masih cukup jelas untuk dilihat walaupun noise-nya udah mulai muncul. Ini sih masih cukup keren. Ini sih keren sih. Dan untuk kamera depannya sekaligus ya mic-nya langsung aja lah, Sigeri nih bahas. Kebun tuh ya, ini tuh rame karena banyak yang lagi mancing luar biasa gitu. Gue lagi di kebun. Biasanya sih kita yang baru datang ke Nyantek ya, selamat datang. Kita tuh ngetes di kamera depan di kebun buat ngetes angin sebenarnya. Cuman anginnya nggak banyak sih. Tapi lu bisa dengar suara-suaranya kan, kayak ada anak-anak, suara motor gitu. Anginnya tipis gitu. Tapi apa jadinya kalau audionya yang lebih sepi kayak begini? Oke, ini adalah Redmi 13 ya. Lord G91 gitu ya. Cuman dari mikrofon sih harusnya ya udahlah, kalau lu nonton review kita dari yang HP-HP sejutaan juga udah oke buat si Xiaomi. Oke aja sih sebenarnya.
Tapi yang menarik adalah di sini soal mikrofonnya adalah kalau lu bandingin sama Redmi 12 ya gitu. Jadi ada bedanya dikit gitu. Jadinya kayak gini. Oke, lu bisa langsung denger ya mikrofonnya kalau di keadaan banyak motor gitu. Ini sih tujuannya adalah biar lu kalau yang kerja di lapangan gitu ya, lu bisa tahu kualitas ini lo, mikrofon lo gitu. Cuman satu hal sih sebenarnya adalah viewing angle itu sama-sama aja ya, menarik ya. Tapi untuk mikrofonnya kebetulan yang Redmi 12 ini agak agresif di bagian noise cancellingnya, jadi terlalu robotik gitu. Sementara yang Redmi 13 dia bisa pick up suaranya lebih bagus daripada Redmi 12 itu doang sih. Gak ada lagi sih ya, jadi mending aja balik aja ke studio. Let's go. So Redmi 13 nih, ini handphone ya handphone yang bikin gue pribadi heran. Muncul gitu aja pakai chipset baru yang super unik dari MediaTek. Yang peningkatannya ya sebenarnya lumayan lah ya.